Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Mana tepuk tangan dulu? Masya Allah. Dan buat jamaah Islam itu yang ada di rumah luar biasa. Kita tuh cepet banget jalannya. Kenapa? Saya senang sekali. Kenapa itu? Karena ini adalah tempat yang sangat mulia. Nah, Masya Karena Allah. ini nanti akan dibangkitkan di surga. Gunung-gunung ini. Masya Allah. Ini. Dan ini luar biasa ya jamaah ya. Kalau kemarin kita masih ada di pelataran Masjid Nabawi, sekarang kita sudah berada di Jabal Uhud. Jabal Uhud. Kisah 70 sahabat yang wafat, bahkan paman Nabi Sayyidina Amsa juga ada di sini. Benar. Yang luar biasanya bahwa kita dapat pembelajaran kalau ada itinerary jangan keluar. Jangan keluar dari itinerary. Jangan keluar dari perintah Karena atasan. ketinggalan sama busnya ya kan. Karena bahaya itu nanti. Siapa yang tidak mematuhi perintah atasan, sebenarnya dia membahayakan dirinya sendiri. Nah, jangan bukan cuma membahayakan diri sendiri, tapi membahayakan yang lain akhirnya. Nah, di sini tempat pemanah. Pemanah Masya itu Allah. meninggalkan tempatnya sehingga diseranglah semua tentara Muslim. Masya Allah. Kalau berbicara cinta, cinta itu ada 6 tingkat. Ih, Masya Allah banyak juga ya. Ya, yang pertama adalah cinta biasa. Cinta biasa. Cinta biasa, cinta kepada benda, cinta kepada binatang, cinta. Kemudian ada cinta simpati. Cinta simpati. Cinta simpati maksudnya? itu adalah cinta yang kayak cinta idol, Korea. Iya, Tapi fans. ya, aku suka banget, tapi belum tentu orang Korea itu suka sama dia. Oh iya benar. Bertepuk sebelah tangan pastinya. Ya. Oke, yang ketiga. Aku mau kawin sama dia. Kan nggak mungkin. Nah, ada lagi cinta yang di atasnya simpati. Apa itu? Empati. Oh, empati. Merasa peduli. Kayak kita cinta sama orang Palestina. Oh, Masya Allah. Kemudian lagi ada cinta yang rindu. Rindu, ada rindunya di dalam cinta itu. Inilah cinta yang akan bersama dengan kita. Contoh? Suami dan istri. Oh, Masya Allah. Maka hadirkan kerinduan. Kemudian yang kelima. Cinta menikmati. Oh, menyenangkan menikmati dari cinta itu. Contoh? Contoh ada cinta kepada Rasulullah. Masya Allah. Ya, jadi bagaimana kita bermesraan dengan Rasulullah. Oke, dan yang keenam. Serak Pak Suaranya mau minum dulu. Yang paling tertinggi adalah cinta untuk menyembah. Jadi Allah. karena pernikahan itu bukan hanya sekadar menikah, tapi bagaimana pernikahan itu jadi ibadah, jadi lahan pahala, jadi bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau menikah tanpa melanggar syariat, jangan harap. Nah, ini juga jangan pernah menantang. Jadi tidak diperbolehkan orang mencintai yang bukan sesuai tuntunan agama. Masya Allah. Jadi harus mengikuti aturan agama supaya kita mendapatkan keberkahan dalam rumah tangga. Sudah ada jodohnya kan? Alhamdulillah sudah. Wih, Masya Allah. Kapan jadi rencananya kita diundang nggak? Kita diundang nggak? Kita diundang nggak? Nggak boleh begitu. Kan saya tahu sih nanti. Oh iya. Berarti saya nge-host. Iya, saya bantuin deh. Oke, jadi Masya Allah. Kalau berbicara tentang seperti ini, maka apa yang harus kita lakukan? Apa Ustadz? Maka salah satunya adalah salah satunya istikharah. Supaya mau mendapatkan petunjuk, supaya yang kita raih itu sesuai petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Untuk mendapatkan apa? Kepemantapan hati. Nah, jangan istikharah sesuatu yang melanggar. Apakah antara dia dengan, tapi kalau tidak sesuai aturan syariat tidak boleh. Jadi betul-betul ada yang sesuai syariat, itu pun sesuai syariat harus istikharah dulu. Masya Allah. Jadi bicara masalah jodoh nih Sultan ya, kita kan pengennya kalau nanti menikah itu bukan cuma hanya sehidup aja, sehidup semati, enggak. Pengennya sehidup sesurga. Jadi Masya Allah. Kayak Mas Padli bersama istri tercinta. Oh iya, lagi jalan-jalan nih sih. Saya kayaknya lagi kasih makan burung. Kasih makan burung. Oke, kalau gitu kita kasih kesempatan yang mau nanya, angkat tangannya boleh. Yo, silakan. Kita cari wanita, ladies first. Tadi kan udah laki-laki, boleh maju. Boleh maju ke depan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delana Lurita. Oke, silakan Teh. Ustadz, saya kan udah menikah ya. Oh udah, harap jangan diganggu. Oke, tapi terus bukankah pasangan itu jodoh kita? Tapi kenapa aku tuh selalu berantem? Bagus. Orang berantem bagus gimana sih? Tahu nggak? Belum selesai nih, tunggu selesaiin dulu. Terus kita tuh selalu kesel. Bagus. Kok bagus lagi? Ntar dulu, belum selesai. Berantem kesel. Iya, terus ya bikin jengkel. Gitu. Bagus sekali. Terus ya, selalu bikin ego tuh
masing-masing tuh. Aduh. Jangan so sweet, ini nangis. Orang mau nangis di so sweet. Terus teh gimana teh? Udah sabar ya teh, emang begitu orangnya. Ya pokoknya Pak Ustadz gimana tuh cara mengatasinya atau solusinya biar kita tuh selalu romantis gitu kalau rumah tangga itu. Coba. Iya. Sakinah mawaddah warahmah. 1, 2, 3. Sakinah mawaddah warahmah. Dengerin. Boleh teh pinjam mic-nya, maka maaf punten. Iya. Teteh boleh balik lagi, tepuk tangan dong buat Ella. Ayo sebutkan tadi permasalahannya. 1. Suka berantem. Berantem bagus. Kok bagus sih? Kenapa? Tanda kepedulian. Suami yang suka marah kepada istri itu sebenarnya merasa peduli. Justru suami ad-dayus tidak peduli dengan istrinya. Justru itu yang dilaknat oleh Allah. Malah bahaya. Malah bahaya. Malah tidak akan dipandang oleh Allah dari kemudian. Laki-laki yang tidak ada kepedulian begitu juga istri, terserah. Jadi ada marah-marahnya itu. Marahnya suami terhadap istri adalah bentuk tanggung jawab. Sementara marahnya istri kepada suami adalah bentuk kasih sayang. Ketidakcocokan itu karena untuk saling mengenal. Berantem itu untuk saling memahami. Sehingga ada maaf. Kenapa ada maaf? Maaf itu, maafkan aku ya. Iya. Nah, kalau tidak ada. Ingat ya, perahu itu tidak akan jalan kalau tidak ada ombak. Tidak ada angin. Betul. Nah, tinggal bagaimana kita mengendalikan, untuk memahami sifat masing-masing. Dengan adanya ketidakcocokan itu, berantem, emosi, ego, kita bisa mengenal pasangan. Ingat ya, kalau ambar makanan, enak nggak? Nggak enak. Nggak, harus ada pedes-pedesnya. Ada garam-garamnya ya. Biasa makan lagi. Oh iya, benar. Jadi kita sikapi dengan penuh keindahan. Nah, makanya sakinah itu membuat tenang. Bagaimana membuat tenang? Berarti yang gelisah, yang suka itu ditenangkan. Mawaddah yakni saling menerima. Terima pasanganmu. Oh, berarti suamiku itu suka marah-marah. Maka akulah yang unna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Akulah yang akan menenangkan. Padli ini kan orangnya begini. Pecicilan. Tapi bapak cicilan. Maaf. Saya udah agak diam habis operasi kemarin, gak terlalu cicilan. Istrinya lah yang menenangkan. Iya. Ya, istrinya ya kalau tidak ada istrinya emosinya menunjuk. Batu aja di lawang bertengkar. Kau batunya. Gitu. Jadi mohon izin kepada semuanya, sikapi perbedaan itu menjadi rahmat. Oh, Masya Allah. Sikapi bagaimana saling menutupi. Karena mohon maaf tidak ada manusia yang sempurna. Betul. Karena kita menikahi pasangan yang bukan malaikat. Masya Allah. Jadi saya rasa bapak mana istrinya, pasti ada kekurangannya. Maka ibu lah yang menutupi. Begitu pula sebaliknya. Jadi seperti itu, rumah tangga sekelas Nabi Adam dan Hawa aja bertengkar sehingga lahir Nabi Sits. Rumah tangga Rasulullah pun ada riuk-riuknya. Tapi bagaimana mengatasinya? Jadi orang yang hebat itu bukan hebat karena apa? Hebat menanggung untuk menahan emosinya. Maka laki-laki yang baik adalah laki-laki yang baik kepada pasangannya. Begitu pula sebaliknya. Tapi makanya kan bicara masalah tentang suami istri. Suami istri ini kan harusnya kan saling menutupi, saling menyayangi, saling melindungi. Ada nggak di sini? Ada. Mana coba tunjuk suaminya? Mana suaminya? Yang mana suaminya? Lagi ngasih makan burung juga? Oh, bukan. Ya. Oh. Coba minta maaf sama suami. Minta maaf dong. Maafin ya. Cium tangan sama suami, gengsi. Cie. Nanti kita cari banyak banget tuh jamaah di sini. Siapa tahu ada yang jodoh, iya kan? Sabar ya. Makasih banyak, Kak. Balik lagi. Tepuk tangan dong buat Mbak Dela dan juga suaminya. Yang mau nanya lagi boleh silakan angkat tangannya, yo. Sebentar, saya mau ibu-ibu dulu boleh? Boleh. Ibu boleh maju ke depan, Ibu. Ya. Ibu perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ustadz, nama saya Ibu Esti Kurniati. Ibu Esti. Ya. Dari Bandung. Ya. Kami Kami akan
menanyakan. Sekarang gini Pak Ustadz, banyak terjadi di masyarakat orang tua memaksa kehendaknya untuk menjodohkan anaknya. Oh. Bagaimana pendapat Ustadz mengenai hal ini? Terima kasih sebelumnya. Iya. Ibu, makasih banyak. Tepuk tangan dong buat Ibu. Nah, ini Mohon izin. apa tuh? Sebelumnya saya mau tanya, Ibu waktu dulu nikah dijodohkan atau jodoh sendiri? Jodoh sendiri. Bagus. Kalau Ustadz dijodohkan atau jodoh sendiri? Jodoh sendiri. Jodoh sendiri. Terima kasih. Punten Ibu bisa kembali lagi, Masya Allah. Gimana itu jadi banyak orang tua zaman sekarang ini masih dianggap kayak zaman Siti Tunggu dulu. Nurbaya. Jangan Dijodoh-jodohin. pernah salahkan orang tua yang menjodohkan anak. Kenapa begitu? Karena tidak ada orang tua yang mau melihat anaknya sengsara. Oh. Tidak ada orang tua yang menjerumuskan anaknya dalam kesesatan. Bener. Jadi orang tua itu mau melihat anaknya yang terbaik. Bener. Karena tugas orang tua ada 3, menafkahi. Apa artinya nafkah? Memberikan kebutuhannya. Anak butuh kebutuhan pasangan. Betul. Maka orang tua berkewajiban sampai anaknya punya pasangan. Maka ketika anak itu sudah berusia dewasa, sudah berusia mampu, maka orang tua bisa menanyakan, "Nak, adakah jodohmu? Adakah pilihanmu?" Kalau memang dia tidak, maka orang tua bisa mencarikan atau menunjukkan tanpa memaksakan. Nah, yang tidak bagus itu masih di dalam perut sudah dijodohkan. Oh. Nanti anakmu sama anak kita bersama. Ternyata laki-laki anaknya. Kan susah. Nggak jadi. Jadi anaknya yang berikutnya cucunya lagi. Iya. Jadi memang ada seperti itu. Mohon izin tanpa menggurui, sebaiknya orang tua itu tidak boleh memaksakan, tapi mengarahkan boleh. Boleh mengarahkan. Boleh mengarahkan tapi tidak memaksakan. Nah, yang perlu dipaksakan adalah sesuatu yang dalam artian sudah membahayakan syariat. Kembali lagi kepada syariat. Misalkan sudah berada di ujung untuk laksana berbuat zina. Ini yang bahaya. Jangan sampai dia berbuat zina sehingga dosa zina itu pun ditanggung oleh orang tua. Jadi orang tua juga tidak boleh berdiam diri. Tidak boleh juga, mohon maaf, tidak peduli kepada anaknya karena ada kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak. Nanti anak itu akan berkata, "Saya berbuat zina gara-gara orang tua saya tidak pernah mengarahkan saya." Atau tidak mengizinkan saya menikah gitu ya. Atau menghalangi pernikahannya. Itu yang bahaya. Nah, berikutnya terakhir buat kita pembelajaran, orang tua juga ada kewajiban untuk melindungi dan mendidik. Melindungi dan mendidik. Bagaimana bentuk perlindungan pendidikan itu? Bagaimana anak itu diberikan persiapan untuk menuju ke kehidupan berikutnya. Karena menikah itu bukan semudah yang kita kira. Masya Allah. Ada tanggung jawab di dalam. Masya Allah. Dan ini juga buat teman-teman semuanya yang mau menunjukkan kepada orang tuanya bahwa dia itu mampu mencari jodoh sendiri. Kasih tahu juga orang tuanya. Jangan sampai orang tuanya jadi repot. Sini. Kenapa? Oh ini. Kenapa ini dia? Mana pasangannya? Mana pasangannya? Gendut. Pasangan dipanggil gendut. Ya. Oh, emang segini mah nggak gendut. Tuh, lihat mana gendutnya. Ini pasangan suami istri. Oh, ini suami istri? Iya. Kirain temen. Suami istri. Hidup semati. Ke surga. Istrinya nggak salah ngomongnya begini. Kapan menikahnya? Tahun 2002 berapa? Lupa. 2002 berapa itu masih apa? Jangan-jangan bukan nama yang ini. 2022. 2022 bener nikahnya? 2022. Bener? Benar. Yang 2023 siapa? Gak ada. Waktu menikah dipaksakan, dijodohkan atau pilih sendiri? Pilihan sendiri. Pilihan sendiri. Kenapa milih yang ini? Perutnya Bu Yayut. Apaan? Artinya apa artinya? Perutnya besar. Oh, perutnya besar. Kenapa? Nggak ada. Besaran juga ini tuh. Besaran ini. Kalau suami siapa namanya? Alam. Alam kenapa milih istrinya? Ada Mbak Du. Itu kan. Kalau Alam kenapa milih? Siapa istrinya namanya? Rima. Masih ingat namanya? Masih. Masih ingat ya? Yang Irma siapa? Nggak ada. Ustadz bikin berantem. Iya. Kenapa milih Rima? Karena dia yang bisa merubah segalanya. Wih, so sweet banget. Jangan sampai salah peluk. Kalau suaminya boleh, jangan peluk istrinya. Tapi dia disadarkan oleh istri. Masya Allah. Karena dia dibangunkan oleh istri. Oh. Untuk sholat maksudnya. Oh iya. Makasih banyak. Punten bisa kembali lagi. Tepuk tangan dong.
Oke, Ustadz, sekarang kita mau ada nih ya, titip doa dari Jamaah Islam Itu Indah. Nah, ini Masya Allah. Ini dari Devi Nabila. Wih, Devi Nabila. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sama pacar saya udah pacaran 8 tahun. Tapi sampai sekarang belum menikah. Doain ya Ustadz, kalau dia emang jodoh saya, secepatnya dihalalin. Dan kalau dia bukan jodoh saya, tolong ditunjukkan yang terbaik. Terima kasih. Wah, ini kasihan juga nih Devi Nabila. Udah 8 tahun, masa pacaran nggak nikah-nikahin? Kayak cicilan mobil. Iya, cicilan mobil. Lama dong ya. Jadi gimana nih Ustadz, yang terbaik kalau misalnya memang itu jodohnya, dikasih jodohnya oke nikah. Kalau memang nggak diulur-ulur terus, mendingan cari yang lain kali gitu ya. Gitu. Ini udah 8 tahun nggak nikahin? Lakukanlah salah sunat istihara. Oh gitu. Kalau memang dia jodohnya akan dimudahkan, kalau memang bukan jodohnya akan dijauhkan. Oh. Lihatkan yang jelas yang terbaik untuknya. Tapi ingat, ketika kita salat sunat istihara harus berturut-turut dengan waktu yang sama. Berturut-turut di waktu yang sama. Misalkan dia salat sunat istiharanya sebelum tidur. Besok sebelum tidur. Oh gitu. Berturut-turut. Jangan ganti waktu yang lain. Jangan ganti waktu. Karena kenapa? Sebelum tidur, karena dia berharap terjawab dalam mimpinya. Dalam mimpinya, betul. Ada juga salat sunat istihara setelah bangun tidur di waktu sepertiga malam, supaya besoknya ada perasaan bahagia, ada perasaan menyenangkan, dan Allah perlihatkan yang jelas. Kalau memang bukan, Allah perlihatkan buruknya. Oh, nauzubillah. Mohon maaf. Itu pun kalau kita sudah menikah, doa yang terbaik pertama kali kita bersentuhan dengan pasangan, itu pun doa, ya Allah, berikanlah aku kebaikan. Sambil pegang pasangannya dong. Sambil pegang pasangannya. Pasangan saya lagi ngasih makan burung. Ya Allah, berikanlah aku kebaikan yang ada dari pasanganku. Ya Allah, jauhkanlah aku keburukan dari pasanganku. Jadi sentuhan pertama itu yang kita baca. Jadi ada baiknya, sebaiknya tetap berdoa. Tapi doa itu pakai cara. Pintar juga ini jamaah. Coba lihat temponya begini tadi. Sebentar ya. Saya cari dulu ya. Gimana tadi naruhnya? Oh, di sini udah ketemu. Nih. Oh, namanya itu Devi Nabila. Devi Nabila bagus juga. Tahu kita lagi ada di tempat-tempat mustajab. Masya Allah. Karena ingat ya, kita ini orang yang dikabulkan doanya. Amin. Karena salah satu yang dikabulkan doanya adalah doa orang musafir. Dan kita termasuk orang musafir. Masya Allah. Dimanapun kita berada dititipin doa, maka doakan, ya Allah. Langgengkan. Pertemukan. Jodohnya. Segerakan. Dan jauhkan. Kalau memang itu. Bukan jodohnya. Oh, Masya Allah, buat Mbak Devi Nabila ya. Ini yang doain rame-rame nih, orang-orang yang lagi musafir ya, adanya di Jabal Uhud, tempat yang baik. Perjalanannya bukan perjalanan biasa, tapi perjalanan ibadah. Mudah-mudahan nanti dikasih jawaban sama Allah Subhanahu wa taala ya buat Mbak Devi ya. Yang terbaik buat Mbak Devi. Oke, sekarang saya mau nanya sama satu orang jamaah yang ada di sini juga, atau kita mau kasih kesempatan lagi satu lagi boleh? Sebaiknya satu jamaah lagi. Yang mana Ustadz yang mau? Aku sih yang itu. Oh, sebentar. Kenapa Bapak milih yang itu? Dari tadi dia begini-begini, orang udah turun dia masih naik. Oh gitu. Boleh. Mbak, boleh maju. Oh, jamaah. Pilihan Ustadz Maulana. Silakan boleh maju, Mbak. Iya. Dengan siapa? Namanya Chenli. Di mana? Namanya siapa namanya? Chenli. Siapa namanya? Chenli. Udah apa? Chenli, oke. Pertanyaannya, Chenli? Pengen tanya nih Pak Ustadz, amalan apa aja sih yang harus dilakukan biar kita tuh dapat jodoh yang paling tepat, pilihan Allah di waktu yang paling tepat? Oh gitu. Kalau Chenli, saya mau tanya dulu sebelumnya. Itu kalau mau nyari jodoh yang duda apa yang single? Masih single kan? Masih single ya? Iya, masih single. Mau nyari yang duda apa yang single? Single atau? Single lah. Oh iya. Terus yang ada ekornya 4 lagi. Itu siapa itu? Itu saya. Jangan. Iya. Kalau kata Nabi, usahakan yang perawan, usahakan yang pejaka. Oh gitu. Jangan ada ekornya. Tapi kalau tidak ada, enggak apa-apa juga sih. Nanti kita cari tahu lebih lanjut ya. Sabar dulu Ustadz, ya Allah. Kenapa sih? Nanti kita promoin deh pokoknya. Kok aku geter ya? Oke, yang di rumah jangan kemana dulu, kita lanjut lagi setelah satu ini tetap di Islam Itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.